Film dibuka dengan memperlihatkan seorang guru olahraga bernama Zhou. Ketika itu Zhou sedang membual kepada murid-muridnya menceritakan masa SMA-nya. Zhou bercerita kepada siswa-siswanya kalau ketika dia di SMA, dia adalah seorang siswa yang sangat berprestasi karena dia adalah seorang jawara di bidang renang. Padahal pada faktanya ketika di SMA, Zhou ini adalah seorang siswa botol, bodoh dan tolol, dan juga dia adalah seorang siswa yang pemalas dan suka tawuran. Seusai menyelesaikan cerita bualannya, Zhou pun pergi ke kantor guru untuk pergi ke mejanya. Sesampainya di meja kerjanya, Zhou pun melihat surat di mana ternyata surat itu adalah undangan pernikahan dari salah satu temannya. Zhou pun memandangi surat pernikahan itu seakan-akan ada suatu memori di dalamnya, dan setelah itu film pun langsung flashback menceritakan tentang cinta pertama Zhou ketika di masa SMA. Di masa itu seperti biasanya Zhou yang hanyalah pria tolol, dia berkelahi dengan teman-temannya ketika itu. Tetapi ketika Zhou sedang dipukulin oleh teman-temannya, tiba-tiba dia melihat seseorang siswa baru SMA-nya yang baru dia temui. Siswa baru tersebut bernama Yongji, di mana Yongji adalah wanita tercantik yang pernah ditemui Zhou seumur hidupnya. Karena itulah Zhou pun menjadi terdiam dan dia hanya bisa memandangi Yongji yang berjalan ketika itu. Meskipun ketika itu Zhou sedang dipukulin oleh teman-temannya, tetapi seakan-akan pukulan dari temannya itu tidak terasa sakit sama sekali. Setelah itu Zhou yang ketahuan sedang berkelahi dengan temannya akhirnya dibawa ke kantor guru untuk diceramai. Tidak diduga ternyata Yongji yang merupakan siswa baru ketika itu juga dipanggil ke kantor guru, dan akhirnya momen itu menjadi momen awal pertemuan dan perkenalan antara Zhou dengan Yongji. Keesokan harinya Yongji yang memang merupakan siswi yang sangat cantik, akhirnya dia pun seketika itu juga menjadi idola oleh para cowok lainnya. Dan Zhou yang hanyalah siswa tolol dan pecundang, akhirnya dia pun sadar diri dan hanya bisa memandangi Yongji. Keesokan harinya siswi-siswi yang terancam dengan keberadaan Yongji karena kecantikannya, akhirnya ketika itu mereka pun berusaha membuli Yongji dengan cara memberikan kertas dan menempelkannya di belakang bahu Yongji yang bertuliskan ejekan-ejekan kepada Yongji. Zhou yang mengetahui hal itu akhirnya berusaha untuk menolong Yongji dengan cara mencabut kertas yang ditempel di bahu Yongji. Dan karena hal itulah Yongji yang awalnya sangat muak dengan Zhou karena dia hanyalah siswa bodoh yang bisa tawuran, akhirnya ketika itu Yongji pun mulai tertarik dengan Zhou karena Zhou ternyata adalah seseorang yang baik dan tulus. Setelah itu tiba-tiba Yongji didatangi oleh seorang cowok bernama Hyu, di mana Hyu ini ternyata adalah cowok yang sangat berprestasi, di mana dia juara renang dan juga merupakan ketua ekskul renang. Saat itu Hyu pun berusaha untuk kenalan dengan Yongji dengan membawa pialanya, seakan-akan dia ingin menunjukkan kepada Yongji kalau dia adalah cowok yang hebat. Bukannya malah kagum, ketika itu Yongji malah muak melihat Hyu karena dia terlihat sangat sombong sekali. Alih-alih mau berkenalan dengan Hyu, akhirnya ketika itu Yongji pun memutuskan untuk mengajak pergi Zhou. Saat itu tidak diduga Yongji mengajak Zhou untuk kabur dari sekolah di hari itu. Tentu Zhou sangat kaget karena Yongji ini adalah siswa yang pintar dan rajin. Kenapa di hari itu dia malah berniat untuk melanggar aturan sekolah? Tapi karena itu ajakan dari wanita yang disukainya, akhirnya Zhou pun menerima ajakan itu dan mereka berdua di hari itu kabur sebelum pulang sekolah. Seusai kabur dari sekolah, Yongji pun mengajak pergi Zhou untuk makan bersama. Ketika mereka berdua makan bersama, Zhou yang ingin terlihat hebat di depan Yongji, akhirnya ketika itu Zhou pun membual kalau dia adalah seorang fuckboy sejati, di mana dia sudah berkali-kali pacaran. Beberapa hari selanjutnya menceritakan Hyu yang tetap saja tidak menyerah untuk menggoda Yongji. Saat itu Zhou yang sedang berbicara dengan Yongji, Zhou pun yang sedang modus mencari kesempatan dalam kesempitan. Akhirnya dia pun menawari kepada Yongji gimana kalau mereka berdua pura-pura pacaran, agar untuk kedepannya Hyu tidak berusaha untuk menggoda Yongji lagi. Awalnya Yongji menolak karena Zhou ini hanyalah pria tolol yang suka kelahi dan Yongji sangat membenci cowok yang suka berkelahi seperti Zhou ini. Tetapi di situ Zhou pun berjanji kalau misalnya mereka pura-pura pacaran, Zhou tidak akan pernah berkelahi lagi. Dan karena hal itulah Yongji pun akhirnya sepakat untuk pura-pura pacaran dengan Zhou. Setelah itu pun bertepatan sekali Hyu pun mulai datang lagi untuk menggoda Yongji, dan di situ Yongji pun bilang kalau saat ini Yongji sudah pacaran dengan Zhou.
Tentu ketika mendengar itu awalnya Yu sangat tidak percaya karena bagaimana bisa Yongji ini mau dengan seseorang pria bodoh dan tolol seperti Zhou. Keesokan harinya lagi-lagi Yu mencari gara-gara dengan Zhou. Di situ Yu menghina-hina Zhou, tetapi Zhou yang memang sudah berjanji dia tidak akan berkelahi lagi, akhirnya saat itu dia pun rela dirinya ditindas-tindas. Karena telah berjanji berpura-pura pacaran, Zhou dengan Yongji pun menghabiskan banyak waktu bersama dan dari hari ke hari mereka berdua selalu bersama. Mereka berdua pun semakin dekat. Sampai di suatu hari Yongji dengan Zhou memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama pergi ke pantai. Di situ Yongji yang memang sudah nyaman dengan Zhou, Yongji pun berharap agar mereka berdua bisa melakukan hal seperti itu untuk waktu yang lama. Zhou membalas kalau dia juga mengharapkan hal yang sama. Zhou berharap agar dia bisa menghabiskan lebih banyak waktu lagi bersama dengan Yongji. Sesaat setelah itu tiba-tiba Yongji pun memeluk Zhou. Karena pelukan itu Zhou pun berpikiran kalau mungkin saja mereka berdua tidak lagi pacaran pura-pura. Mungkin saja itu adalah perasaan Yongji yang sebenarnya. Tentu ketika itu Zhou sangat senang karena nyatanya memang Yongji ini adalah cinta pertama bagi Zhou. Keesokan harinya tiba-tiba Yongji tidak masuk sekolah. Zhou yang penasaran, akhirnya di malam harinya dia pun memutuskan untuk pergi ke rumah Yongji. Sesampainya di rumah Yongji, Zhou sungguh terkaget karena rumahnya hancur berantakan. Di situ Zhou pun bertemu Yongji dengan keadaan dia ketakutan dan sedang menangis. Ketika itu Yongji pun langsung menyuruh Zhou untuk pulang dan pergi. Penyebab Yongji menangis dan rumahnya berantakan karena ayahnya baru saja menghancurkan rumah Yongji. Ya, ayah Yongji ini adalah seorang pria brengsek dan pemabuk. Selama ini ibu Yongji dengan Yongji berusaha untuk kabur dengan ayahnya, tetapi ayahnya selalu mengikuti dan mengejar kemanapun Yongji pergi. Dan di hari itu ayah Yongji menemukan Yongji dan seperti biasanya dia langsung menghancurkan rumah dan membuat Yongji ketakutan. Dan ternyata alasan kemarin ketika di pantai Yongji memeluk Zhou itu bukanlah karena perasaan, melainkan Yongji melihat adanya mobil ayahnya sehingga Yongji yang ketakutan, dia pun memeluk Zhou. Sesampainya di rumah tiba-tiba Zhou mendapatkan telepon dari Yongji. Di situ Yongji pun bilang kalau ayahnya adalah seorang pemabuk dan lagi-lagi Yongji bersama ibunya harus pindah kota untuk lari dari ayahnya. Yongji pun pamit kepada Zhou. Dia bilang terima kasih sudah menemani hari-harinya di sini dan mungkin itu adalah perpisahan mereka. Setelah mendengar itu Zhou pun langsung pergi ke terminal karena dia ingin berpamitan dan bertemu dengan Yongji sebelum perpisahan mereka. Tetapi sialnya Zhou terlambat, dia pun hanya bisa merenung. Ya, ternyata memiliki kenangan indah dan berharga bersama seseorang tidak selalu merupakan anugerah. Karena semakin indah kenangan tersebut, semakin sakit pula rasanya ketika kehilangan. Setelah ditinggal Yongji, Zhou pun tidak mempunyai semangat hidup lagi. Dia hanya menghabiskan waktunya untuk bermain game saja. Selesai berbulan-bulan tanpa semangat hidup dan menjadi sampah masyarakat, tiba-tiba di suatu malam Zhou bertemu dengan temannya. Di situ teman Zhou memperlihatkan beberapa foto universitas yang akan dia tuju. Di salah satu foto Zhou sangat terkaget karena dia melihat Yongji di dalam foto itu. Dan karena hal itulah beberapa hari kemudian tiba-tiba Zhou menemukan lagi semangat hidupnya. Zhou mempunyai tujuan untuk masuk di universitas yang sama dengan Yongji karena dia ingin bertemu dengan cinta pertamanya lagi. Mendengar tujuan Zhou ingin masuk ke universitas yang bagus, awalnya orang tua Zhou dan teman-teman Zhou meremehkan Zhou karena mana mungkin Zhou yang pemalas dan bodoh itu bisa lulus ujian masuk universitas. Tapi ternyata cinta mampu merubah Zhou yang pemalas menjadi sangat-sangat rajin dan dia pun belajar setiap hari. Setelah beberapa hari belajar mengikuti ujian, tidak diduga ternyata Zhou berhasil untuk melewati ujiannya dan dia masuk di universitas yang sama dengan Yongji. Hari pertama masuk ke perkuliahan, tujuan Zhou adalah mencari Yongji. Setelah beberapa jam mengitari kampus, akhirnya Zhou pun melihat Yongji.
Zhou pun langsung menyapa Yongji. Tentu di situ Zhou sangat senang karena dia akhirnya bisa menemui cinta pertamanya lagi. Setelah itu mereka berdua pun menghabiskan waktu bersama sampai Zhou memutuskan untuk ikut eskul yang sama dengan Yongji. Zhou pun bilang tujuannya ikut karena Zhou ingin menghabiskan waktu lebih lama lagi bersama dengan Yongji. Setelah itu tiba-tiba Yongji pun bilang kepada Zhou kalau sekarang dia sudah mempunyai pacar. Mendengar hal itu Zhou pun langsung linglung dan terdiam, tetapi dia tetap mencoba santai walaupun hati terbantai. Ya nyatanya Yongji ini tidak pernah sama sekali menganggap Zhou adalah seseorang yang spesial. Zhou pun termenung sampai sore hari di tengah hujan. Saat itu teman Zhou pun menasehati Zhou kalau cintanya harus diperjuangkan. Karena itulah meskipun Yongji sudah mempunyai pacar, Zhou pun tetap berniat untuk mendapatkan Yongji. Keesokan harinya Zhou pun akhirnya ketemu dengan pacarnya Yongji. Sialnya pacarnya Yongji ini adalah seseorang cowok yang luar biasa karena selain tampan dan keren, dia juga jago atletik dan juga pintar. Karena hal itulah Zhou pun tentu frustasi karena mana mungkin pria bodoh dan tolol sepertinya bisa menyaingi pacar Yongji yang sangat luar biasa. Ketika di kosan, teman-teman Zhou yang kasihan dengan Zhou akhirnya menasehati Zhou agar dia move on dari Yongji dan mencari wanita baru saja. Tapi tentu saja hal itu tidak mudah untuk Zhou lakukan karena nyatanya memang Zhou masih sangat mencintai Yongji. Setelah itu menceritakan Zhou dengan Yongji yang tiba-tiba dipanggil ke kantor polisian. Mereka berdua dipanggil alasannya karena kesalahpahaman. Polisi mengira kalau mereka berdua ini adalah komplotan dari pencuri, padahal senyatanya tidak. Dan karena hal itulah akhirnya mereka berdua pun terpaksa harus dimasukkan ke dalam sel selama sehari. Ketika di dalam sel, Zhou pun bertanya kenapa Yongji pada akhirnya bisa pacaran dengan pacarnya sekarang, yaitu Chen. Yongji pun cerita kalau Chen adalah seseorang pria yang mampu memberikan kenyamanan kepada Yongji. Yongji pun lanjut cerita kalau selain Chen, orang yang mampu membuatnya nyaman adalah Zhou, melainkan hanya sebatas teman saja karena Yongji ini jarang mempunyai teman lelaki yang sangat baik seperti Zhou. 他就是那个最可以给我安全感的人吧。我从小到大一直到处搬家，也没交过几个好朋友。我希望可以跟你一直当好朋友。 Mendengar itu, Zhou pun tidak mampu menatap Yongji. Dia memalingkan wajahnya karena Zhou meneteskan air matanya dan Zhou pun tersadar kalau Yongji hanya nyaman sebatas teman bukan pasangan, dan memang dia harus ikhlas menjalankan peran sebagai badut bukan pasangan. 曾经以为不顾一切的冲到他身边，就可以和他在一起，却没有想过他真正需要的是什么。 Karena Zhou beranggapan kalau selama ini dia terlalu egois dengan memaksakan dia harus bisa berpacaran dan memiliki Yongji. Mungkin yang terbaik untuk kebahagiaan Yongji adalah dia hanya menjadi sahabat saja untuk Yongji. Dan sejak malam itu akhirnya Zhou pun terpaksa harus menghapus keinginan untuk memiliki Yongji dan dia bertekad menjadi sahabat yang selalu ada untuk Yongji. Beberapa hari selanjutnya di hari itu tepat adalah hari ulang tahun Yongji. Tentu di hari itu Zhou menelpon Yongji untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Zhou pun bertanya apakah dia tidak ngedate bersama dengan pacarnya. Yongji pun bilang kalau di hari itu dia sedang tidak enak badan sehingga dia memutuskan untuk tidak keluar dan hanya di rumah saja. Mengetahui Yongji hanya di rumah saja, Zhou pun terfikirkan untuk memberikan surprise kepada Yongji. Zhou memberikan surprise dengan membelikan banyak kembang api. Setelah itu Zhou pun menyalakannya di atas atap. Karena tiba-tiba ada keriuhan bunyi banyak petasan. Seketika itu juga asrama di mana tempat Yongji menginap itu sangat-sangat ramai dan di situ akhirnya suasananya sangat-sangat meriah sehingga Yongji yang melihat ada banyak petasan dan kembang api saat itu terasa sangat-sangat senang dan bahagia. Meskipun Yongji tidak tahu kalau sebenarnya yang memberikan kejutan itu adalah Zhou. Ya, Zhou melakukan itu semua karena baginya cinta itu sederhana. Jika tidak mampu membuatnya jatuh cinta, cukup hanya dengan membuatnya bahagia. Beberapa hari setelahnya menceritakan Zhou yang sedang tertidur di perpustakaan kampus. Ketika itu tiba-tiba Zhou melihat pacar Yongji yang sedang berbicara dengan cewek lain. Cewek itu ternyata adalah selingkuhannya pacar Yongji. Di situ pacar Yongji pun mengajak selingkuhannya untuk libur bersama.
Setelah itu menceritakan Yongji bersama dengan Zhou yang melihat pertandingan sepak bola di mana di situ Yongji mendukung pacarnya yang sedang bermain. Sebelum pertandingan, pacar Yongji pun bilang kalau dia memenangkan pertandingan ini, dia berjanji akan mengajak Yongji pergi liburan bersama ke sesuatu kota. Pertandingannya pun dimulai. Pacar Yongji ini terlihat sangat aneh sekali karena dia terlihat sangat tidak niat dalam bermain. Dia seakan-akan ingin kalah. Ketika itu Zhou pun langsung tersadar kalau memang pacar Yongji ini sengaja kalah di pertandingan ini agar dia tidak pergi bersama dengan Yongji, melainkan dia bisa bebas pergi bersama selingkuhannya. Setelah itu Zhou pun langsung mengajak Yongji keluar lapangan dan di situ Zhou langsung bilang, "Yongji, pacarmu telah membohongimu dan dia tidak akan menepati janjinya mengajakmu liburan karena dia akan sengaja kalah di pertandingan ini karena pacarmu sudah selingkuh dengan wanita lain." Setelah mendengar itu, Yongji pun marah kepada Zhou karena Yongji tidak percaya kalau pacarnya itu selingkuh. Setelahnya Zhou yang ingin Yongji bahagia, akhirnya Zhou pun memutuskan untuk mengikuti pertandingan sepak bola itu agar pacar Yongji menepati janjinya untuk liburan bersama dengan Yongji. Dan benar saja, Zhou yang memang mempunyai bakat di bidang olahraga, dia pun berhasil mengegolkan ketika itu dan membawa tim pacar Yongji memenangkan pertandingan itu. Ketika berhasil membawa kemenangan di pertandingan itu, Zhou pun tersadar perasaan tidak seperti pertandingan yang bisa menang atau kalah. Dia bisa berusaha untuk memenangkan pertandingan, tapi pada akhirnya tetap saja dia tidak bisa memenangkan hati wanita yang dicintainya, Yongji. Zhou yang sudah berjanji tidak akan pernah berkelahi lagi kepada Yongji, saat itu akhirnya dia pun memutuskan untuk menghajar pacar Yongji. Dan sejak kejadian itu, hubungan pertemanan Zhou dengan Yongji pun rusak dan mereka sudah tidak berbicara lagi satu sama lain. Ya, nyatanya kejadian itu menyadarkan Zhou ada waktu untuk berharap dan ada waktu untuk berhenti. Ada masa untuk memperjuangkan, namun ada juga waktu untuk mengikhlaskan. 5 tahun kemudian semenjak kejadian itu, hidup Zhou berubah 180 derajat. Sekarang dia telah sukses menjadi atlet renang tingkat nasional. Dan Zhou yang sekarang juga sudah mempunyai pacar yang sangat cantik. Pada suatu hari Zhou yang sedang berjalan di tengah kota, tiba-tiba dia melihat Yongji. Tentu Zhou pun langsung menyapa Yongji. Karena sudah bertahun-tahun tidak bertemu, akhirnya saat itu Yongji pun mengajak Zhou untuk ngafe bersama. Setelah itu mereka berdua pun mengobrol bertukar cerita kehidupan, di mana Yongji cerita kalau sekarang dirinya sedang berusaha menjalani pekerjaannya sebagai model yang amatiran. Di tengah-tengah pembicaraan tiba-tiba Zhou mendapatkan chat dari pacarnya. Seketika itu juga Yongji yang melihatnya tahu kalau Zhou sekarang sudah mempunyai pacar. Zhou pun balik bertanya apakah Yongji mempunyai pacar sekarang. Jawab Yongji kalau dia sudah lama tidak berpacaran karena semua yang dikatakan Zhou ketika kuliah kalau pacarnya dulu adalah bajingan itu benar. Setelahnya Yongji pun bilang kalau besok dia akan keluar kota karena ada kerjaan. Zhou yang berniat ingin menolong akhirnya menawarkan untuk mengantarkan Yongji besok keluar kota dan mereka berdua pun akhirnya sepakat. Keesokan harinya pun Zhou mengantarkan Yongji keluar kota. Ketika di perjalanan tiba-tiba Yongji ditelepon dan diberitahu kalau pekerjaannya itu di-cancel karena sudah ada model lain yang bisa menggantikan Yongji. Tentu karena hal itu Yongji pun menjadi bad mood. Akhirnya Zhou yang sudah terbiasa menjadi badut penghibur. Ketika itu Zhou pun berusaha untuk menghibur Yongji dengan membawanya pergi ke tempat yang sangat-sangat indah. Benar saja setelahnya Yongji pun sudah tidak bad mood lagi. Dia sangat senang karena memang tempatnya sangat indah dan setelah itu mereka berdua pun duduk di situ sambil bernostalgia cerita tentang pengalaman mereka ketika di SMA. Setelah hanyut dalam nostalgia bercerita tentang kenangan masa lalu mereka berdua, Yongji dan Zhou pun setelahnya saling memandangi satu sama lain. Di saat itu mereka berdua sadar kalau mereka berdua saling mencintai. Tetapi Yongji yang sadar kalau sekarang Zhou sudah mempunyai pacar, dia pun langsung memalingkan wajahnya dan pergi dari Zhou. Yang nyatanya cinta mereka selalu datang, tak pernah tepat waktu. Sepulangnya dari tempat itu Yongji yang merasa tindakannya salah. Akhirnya sejak saat itu Yongji pun mulai menjaga jarak untuk tidak menemui Zhou lagi. Beberapa hari kemudian adalah hari di mana Zhou harus bertanding untuk mengikuti kompetisi nasional dan di hari itu Zhou pun menelpon Yongji agar melihat dan menyemangatinya ketika dia bertanding.
Yongji pun langsung berangkat untuk mendukung Zhou, tetapi sialnya ketika di perjalanan tiba-tiba terjadi hujan yang sangat lebat. Mengetahui Yongji terjebak hujan, Zhou pun khawatir. Akhirnya Zhou memutuskan untuk menyusul Yongji. Di tengah derasnya hujan, Zhou pun bertemu dengan Yongji. Ketika itu Zhou langsung memeluk Yongji dan dia bilang kalau Yongji adalah cinta pertamanya dan sampai detik ini Zhou belum bisa melupakan Yongji. Zhou pun bilang kalau Zhou ingin bersama dengan Yongji karena pengalaman-pengalaman sebelumnya takdir selalu memisahkan mereka. Zhou tidak ingin di momen itu mereka berpisah lagi. Setelah itu karena keadaannya hujan sangat deras, tiba-tiba ada besi bangunan yang akan menjatuhi Yongji. Karena Zhou sigap, akhirnya Zhou melindungi Yongji sehingga yang terkena besi bangunan adalah Zhou. Karena kejadian itu Zhou langsung dilarikan ke rumah sakit dan dia gagal untuk mengikuti kompetisi nasional. Ketika di rumah sakit, Yongji yang memang sudah tersadar kalau Zhou adalah pria terbaik di hidupnya dan dia menyesal menyia-nyiakan Zhou selama ini. Akhirnya saat momen itu Yongji dan Zhou pun sudah sepakat untuk bersama dan mereka pun berpacaran. Setelah hari itu Zhou dan Yongji pun menjalani hidup dengan sangat bahagia dan masa itu adalah masa yang paling membahagiakan untuk Zhou karena dia bisa bersama dengan orang yang sudah lama dia cintai. Meskipun memang di momen itu Zhou seakan-akan melupakan mimpinya karena cedera yang dialaminya membuat Zhou tidak bisa untuk berenang lagi dan menjadi atlet nasional. Beberapa hari setelahnya akhirnya proses penyembuhan Zhou selesai, tetapi di situ dokter mengatakan kepada Zhou kalau dia sudah tidak bisa berenang seperti sedia kala lagi. Berhari-hari selanjutnya Zhou pun menjadi uring-uringan karena dia sudah kehilangan mimpinya menjadi atlet renang. Selain itu sekarang dia pengangguran dan tidak mempunyai pekerjaan. Suatu malam Zhou ada acara reuni dengan sahabat-sahabatnya yang dulu, di mana sahabat-sahabat Zhou sekarang itu sudah sukses dan kaya raya semua. Di malam itu Zhou yang memang sedang mabuk karena dia kebanyakan minum. Akhirnya dia pun tidak bisa mengontrol kata-katanya. Zhou yang merasa rendah diri saat itu dia pun menghina semua teman-temannya dan juga di situ Zhou sangat-sangat merasa sedih karena dia merasa gagal sebagai seorang pria. Takut keadaannya semakin kacau, Yongji pun langsung mengajak Zhou pulang ketika itu. Setelahnya Zhou pun langsung mengobrol berduaan bersama Yongji di loteng. Zhou ketika itu bilang kalau memang dia sudah tidak sesukses teman-temannya, bahkan dia yang sekarang masih pengangguran. Yongji pun berusaha untuk menguatkan Zhou kalau Zhou tidak boleh membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Selain itu Yongji juga minta maaf karena jika Zhou tidak melindungi dirinya dulu, mungkin sekarang Zhou tidak terluka dan dia bisa menjadi atlet yang hebat. Kemudian di situ Yongji pun langsung bilang kepada Zhou, bagaimana kalau kita menikah? Mendengar itu Zhou pun langsung menolaknya karena dia bilang dia masih pengangguran dan dia tidak bisa memberikan pernikahan yang bagus untuk Yongji. Tentu mendengar jawaban dari Zhou, Yongji pun kecewa. Ya memang seringkali lelaki tidak berani menikahi wanita yang dicintai bukan masalah kurangnya komitmen dan keseriusan, melainkan masalah tidak layaknya pekerjaan. Kemudian film menceritakan ayah Yongji yang meninggal dunia. Ketika menghadiri pemakaman, di situ Zhou bertemu dengan sahabat-sahabatnya lagi. Zhou yang memang merasa telah gagal sebagai seorang pria, di situ Zhou pun curhat kepada sahabatnya, bagaimana ya jika dulu aku tidak terluka karena menyelamatkan Yongji, dan bagaimana ya jika aku tidak bertemu Yongji, mungkin aku bisa lebih sukses dari sekarang. Sialnya Yongji mendengarkan semua pembicaraan keluh kesah Zhou kepada sahabatnya itu. Di situ Yongji yang kecewa, dia pun langsung marah kepada Zhou. Ya Yongji marah karena tindakan Zhou ketika itu mengingatkan pada tindakan ayahnya yang selalu menyalahkan ibunya dan Yongji atas kegagalan hidupnya. Hal itu sama seperti yang dilakukan Zhou barusan tadi. Ketika itu Zhou pun langsung meminta maaf pada Yongji karena dia tidak tahu apa yang sudah dia katakan kepada sahabatnya dan dia sangat meminta maaf dari lubuk hati yang terdalam. Beberapa hari setelahnya Zhou pun menemui Yongji lagi untuk meminta maaf.
Tapi di situ Yongji bilang kalau dia sulit memaafkan tindakan Zhou sebelumnya karena hal itu sama dengan pengalaman traumatiknya yang telah dilakukan oleh ayah Yongji kepada ibunya dulu, sehingga Yongji takut Zhou ini sama seperti ayahnya dulu. Karena itulah Yongji pun bilang kalau sebaiknya mungkin hubungan mereka cukup sampai di sini saja. Zhou pun akhirnya bilang dan berjanji kalau dia tidak akan melakukan tindakannya lagi seperti sebelumnya. Tetapi sialnya Yongji sudah memutuskannya. Selain itu 2 tahun ke depan Yongji juga akan pergi ke Milan dan meninggalkan Zhou. Setelah itu akhirnya Yongji pun pergi dan berpisah dengan Zhou. Ya memang layaknya piring yang sudah pecah, hati yang terluka karena trauma akan sulit untuk disembuhkan seperti bentuk semula. Beberapa hari selanjutnya Zhou pun seakan-akan sudah tidak mempunyai semangat hidup lagi. Sampai di suatu hari Zhou mendapatkan surat dari Yongji yang sudah pergi ke Milan. Yongji menuliskan dia meminta maaf atas semua yang telah dilakukannya kepada Zhou, terutamanya pengorbanan Zhou yang menyebabkan dia terluka dan kehilangan mimpinya sebagai atlet renang. Andai saja ada suatu hal yang bisa menebus itu semua, pasti Yongji akan melakukannya. Di situ Yongji juga menuliskan kalau dia menyesal selama ini tidak menghabiskan banyak waktu bersama dengan Zhou, mulai dari SMA meninggalkan Zhou, kemudian ketika di kuliah menyia-nyiakan Zhou sehingga menjadi badut untuknya, sampai pada saat ini meninggalkannya ke Milan. 这道伤疤让你失去了梦想，如果有办法弥补的话，无论让我做什么我都会去。我后悔高中时没能留在你身边，后悔我浪费了这么多。我唯一不后悔的是跟你在一起。 Setelah membaca itu, Zhou pun akhirnya tersadar kalau dia harus berdamai dan mengikhlaskan Yongji. Setelah itu pun Zhou akhirnya berusaha menata kehidupannya satu persatu, mulai dari melamar pekerjaan menjadi guru. Setelah beberapa bulan kemudian Zhou pun diterima sebagai guru di sekolahnya dulu, dan sekarang kehidupan Zhou mulai membaik. Beberapa tahun kemudian akhirnya Zhou sudah bisa melupakan Yongji. Namun tiba-tiba di meja kerja Zhou terdapat undangan pernikahan atas nama Yongji. Tentu karena hal itu Zhou kepikiran Yongji lagi, dan karena galau Zhou pun mengajak teman-temannya untuk healing mancing di danau. Awalnya Zhou tidak ingin menghadiri pernikahan dari Yongji karena dia ingin segera move on. Tetapi ketika di danau dia mengingat semua kenangannya dari SMA bersama dengan Yongji. Dan di saat itulah Zhou tersadar kalau dia harus hadir di momen paling membahagiakan dari wanita yang dicintainya. Benar saja Zhou pun menghadiri acara pernikahan Yongji. Awalnya Zhou berpikiran akan menggagalkan pernikahan Yongji itu karena Zhou tidak bisa membayangkan Yongji menikah dengan orang lain. Zhou pun akhirnya memasuki kamar pengantin, dan di situ dia melihat Yongji dengan baju pengantin. Terlihat wajah Yongji bersinar-sinar bahagia. Pada detik itu juga Zhou pun langsung mengurungkan niatnya untuk membatalkan pernikahan Yongji karena dia tidak boleh egois lagi. Ya meskipun sangat sakit, di momen itu dia harus bisa berpura-pura bahagia agar tidak merusak kebahagiaan wanita yang dicintainya. Akhirnya di situ Zhou pun hanya bisa tersenyum dan mengatakan kepada Yongji semoga dia bisa hidup bahagia dengan pria yang dinikahinya. 出现在我的生命中，从今天起，一定要带着笑容。人的一生会遇到很多人，初恋只有一个。谢谢你，谢谢你的10年。 Setelah itu memperlihatkan Zhou yang tersenyum dengan air mata yang menetes di pipinya karena melihat wanita yang dicintainya harus menikah dengan orang lain. Di momen itu Zhou pun hanya bisa melamun mengenang kenangan bahagianya bersama dengan Yongji selama ini. Dan Zhou memang harus terpaksa mengikhlaskan Yongji karena bagi Zhou beberapa orang hanya ditakdirkan cukup sebatas di hati kita, namun tidak bersama di hidup kita. 2021年，我和游泳池15年的爱情故事。 Setelah itu Zhou pun meninggalkan pernikahan dengan Yongji dengan hati yang ikhlas, dan filmnya pun habis.